Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5C yang ceria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria ya. Hari ini kita bertemu lagi belajar bersama dengan Ibu Diana. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini hari Kamis 30 September 2021 kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran ketiga. Ada pada halaman 64 sampai 72. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menceritakan dan memberikan contoh keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya. Lalu, kalian dapat mengidentifikasikan dan melaporkan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Yang ketiga, dengan mengamati iklan, kalian dapat menyebutkan dan menyajikan kata kunci dari paparan iklan elektronik yang kalian amati. Lalu yang keempat, kalian mampu memahami konsep dan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Yang pertama, kita akan belajar tentang tematik. Nah, silakan anak-anak amati gambar berikut ini. Ada gambar apa ya di situ? Ya, betul. Gambar keberagaman budaya, keberagaman suku, keberagaman ras. Ada yang suku Kalimantan, ada yang suku Jawa, ada yang suku Sumatera. Seperti itu. Good job. Lalu, kita simak teks bacaan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau satu tujuan. Bahwasannya, sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat, bahasa, dan lain-lainnya, semua bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita harus mengenal semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya kita itu berbeda-beda, ada yang sukunya dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Tetapi kita tetap satu tujuan, mempertahankan Indonesia. Nah, berikut kegiatan keberagaman sosial atau keberagaman Indonesia. Nah, gambar pertama yaitu gambar apa anak-anak? Ya, betul, keberagaman agama. Lalu, keberagaman apa pada gambar kedua? Terdapat polisi, guru, dokter, petani, suster, pilot, pedagang. Keberagaman apa? Betul sekali, keberagaman profesi. Nah, selanjutnya, gambar di sebelah kiri keberagaman apa? Dengan warna kulit yang berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu. Ya, keberagaman warna kulit. Lalu, gambar keempat. Benar ya, keberagaman suku, adat, atau budaya. Nah, selanjutnya, pembangunan sosial budaya. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakatnya makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Keragaman yang ada justru menjadi motivasi kita semua untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi pembangunan sosial budaya itu program untuk bagaimana kita mensosialisasikan sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Kita memaparkan budaya yang ada di Indonesia agar semakin berkembang dan berkembang lebih maju lagi. Nah, berikut kegiatan upaya pembangunan sosial budaya. Gambar pertama ada pertunjukan Reog Ponorogo. Dengan adanya pertunjukan Reog Ponorogo, ini akan memperkenalkan kepada wisatawan asing yang
datang ke Indonesia. Ini merupakan pembangunan sosial budaya. Lalu pertunjukan gamelan. Dengan adanya pertunjukan ini, masyarakat asing atau masyarakat Indonesia semakin lebih kenal dengan budaya-budaya yang ada di Indonesianya sendiri. Selanjutnya kita belajar tentang iklan. Iklan, terdapat iklan cetak, adalah salah satu bentuk iklan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media cetak. Contohnya seperti koran, tabloid, majalah, dan sejenisnya. Intinya, jika iklan itu berada di media yang melalui proses percetakan, itu adalah iklan media cetak ya anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Migu-migu dan Gramedia. Lalu ada juga iklan elektronik. Media elektronik sampaikan menggunakan alat-alat elektronik seperti radio dan televisi. Untuk dapat menjelaskan isi iklan, kita perlu memahami informasi yang disampaikan tentang gambaran garis besar yang ditawarkan. Pada radio, kita perlu mendengarkan iklan dengan seksama untuk dapat menjelaskan isi iklan tersebut. Sementara pada televisi, kita perlu melihat, mendengar, dan membaca teks yang disajikan dengan seksama. Biasanya iklan pada elektronik itu disampaikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, untuk dapat menjelaskannya dengan baik, kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan. Kata kunci pada iklan yang dapat ditemukan pada slogan serta kalimat ajakan yang ada pada iklan tersebut. Nah, ini contoh iklan televisi dan radio. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi, Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Sudah pagi lagi nih, semangat aktivitas. Pandemi belum berakhir, tapi aktivitas harus tetap jalan. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan ya. Sering cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Nah, ini dia nih, jangan sampai lupa. Selalu minum Helmix Kurkumin untuk menjaga imun tubuh. Ada Helmix Kurkumin tablet, ginger, kemasan kaleng siap minum, serbuk effervescent, dan ada yang sugar free loh. Helmix lagi ada promo nih. Kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan souvenir menarik dari Helmix. Sekali lagi ya, kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan souvenir menarik dari Helmix. Klik juga www.helmix.com dan follow Instagram @helmixkurkumin untuk informasi promo yang lain. Kini Helmix Kurkumin. Nah, itu tadi termasuk contoh iklan televisi dan radio. Yang di televisi Energen dan di radio Helmix Kurkumafit. Oke. Selanjutnya, minuman sehat atau infus water atau spa water dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus. Sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan airnya akan berubah rasanya. Nah, berikut cara membuat infus water. Yang perlu kita siapkan yaitu lemon, timun atau mentimun, daun mint jika ada ya, lalu cuka dan garam.
air untuk mencuci lemonnya. Kita cuci lemon, timun, dan daun mint. Lalu kita masukkan garam dan cukanya ke dalam wadah. Lalu kita potong mentimun dan lemon serta daun mintnya. Setelah itu tinggal kita masukkan saja lemonnya, mentimunnya, daun mintnya ke dalam botol. Nah, mudah sekali ya cara membuat infus water. Lalu kalian simpan di kulkas selama 3-6 jam. Nah, jangan diminum ya jika sudah lebih dari 12 jam. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian akan ditugaskan untuk membuat iklan infus water. Setelah kalian membuat minuman sehat infus water, maka kalian videokan bagaimana cara kalian mengiklankan minuman tersebut. Bisa seperti contoh berikut ini. Selama pandemi, aku sekolah dari rumah. Namaku Hafi, aku kelas 5 SD. Meskipun dia aku sudah sudah melakukan bisa sendiri, orang tuaku belajar selalu make di sure rumah. kalau semua aman dan lancar. 2 hours later. Orang tuaku sudah selalu mengecek cek lagi apakah kembali. aku sudah masuk kelas online atau belum. Oke, seni musik, cek. Day 2. Olahraga. 6 hours later. Wah, ternyata anaknya sudah letih ya, kok sudah lemes belajar tidurnya? dan berolahraga. Oke, tunggu ya, Bunda punya sesuatu buat kamu. Akhirnya ibunya memberikan Nah, yuk minum ini. minuman infus water. Itu namanya infus water dari air mineral yang dicampur dengan potongan buah-buahan. Kali ini, Bunda mencampur potongan lemon dan melon. Oh iya, lemon dan melon kan kaya akan vitamin C. Betul, dan itu bagus buat daya tahan tubuh kamu. Yuk, cobain. Oke. Gimana? Seger? Seger banget. Buat teman-teman yang juga belajar di Seger rumah, katanya infus ayo water. minum infus water agar tetap sehat dan semangat. Nah, mari minum infus water agar tetap sehat dan semangat. Oke, kalian bisa seperti itu ya, membuat iklan infus waternya. Selanjutnya kita belajar matematika. Hubungan antar satuan panjang. Pasti kalian sudah pernah ya melihat tangga jarak yang di sini. km, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalian juga pasti sudah paham aturan yang berlaku dalam tangga jarak ini. Jika ke bawah, turun 1 tangga artinya dikali dengan 10. Turun 2 tangga 100, turun 3 tangga 1000. Turun 4 tangga 10.000. Seperti itu. Lalu kalau ke atas naik artinya dibagi dengan 100. Contoh soalnya. 2 kilometer berapa dekameter? Dari kilometer 1, 2. Maka 100 kalau turun berarti dikali. Berarti 2 dikali 100. Maka 200. Berarti 2 kilometer sama dengan 200 dekameter. Lalu selanjutnya 2400 meter sama dengan hektometer. Nah, kita lihat dia naik atau turun dari meter ke hektometer. Wah, ternyata naik ya. Naik berapa? 1, 2. Naik 2 berarti 100. Tinggal kita bagi kalau naik 2400 dibagi 100 berarti 24 hektometer. Maka 2400 meter sama dengan 24 hektometer. Selanjutnya 5 desimeter berapa sentimeter? Nah, dari desimeter ke sentimeter hanya turun 1 tangga berarti 10. Maka 5 dikali 10 50. Itu ya anak-anak ya. Lalu kita lanjut ke satuan berat. 1 jam itu 60 menit.
1 menit 60 detik. Maka sama dengan tadi tangga jarak, jika turun 1 tangga ini dikalinya 60. Maka kalau 2 tangga berarti 60 dikali 60. 3.600. Contohnya, 2 jam berapa menit? Nah, dari jam turun ke menit, 60 kan turunnya. Turun 1 tangga berarti 60. Maka 60 dikali 2. Berarti 6 kali 2 120 menit. 60 detik berapa menit? Dari detik ke menit itu kan naik. Berarti kita bagi 60 dibagi 60 berarti 1. Selanjutnya 30 menit titik detik. Dari menit ke detik itu turun. Berarti turun 1 tangga berarti 60. Tinggal dikali aja 60 dikali 30. 1.800. Selanjutnya 180 detik titik menit. Nah, dari detik ke menit itu naik berarti dibagi 180 dibagi 60 berarti 3. Karena 60 kali 3 itu 180. Nah, selanjutnya satuan kecepatan. Nih, contohnya seperti 10 km per jam, berapa meter per jam? Yang kita lihat itu satuan jaraknya dulu, dari kilometer ke meter. Turun berapa anak tangga? 1, 2, 3. Berarti 10.000. 10.000. Jam sama jam sama ya. Berarti itu tidak usah diubah. Berarti di sini 10.000. Oke. Selanjutnya 120 meter per menit titik-titik meter per detik. Nah, meter sama meternya sudah sama. Tinggal menitnya ke detik. Menit ke detik turun 1 tangga. Berarti dikali 60. 120 per 60. Coret. 12 bagi 6 2. Berarti 120 per menit sama dengan 2 menit per detik. Selanjutnya 180 km per jam titik-titik meter per detik. Nah, sini berbeda ya kilometer ke meter. Maka kita hitung dulu berapa. Dari kilometer ke meter tadi turun 3, 1, 2, 3. Berarti 180. Tinggal tambahin nolnya 3. 1, 2, 3. Per jam ke detik. Turunnya 1, 2. Turunnya 2 berarti 3.600. 3.600. Kita bagi ini 1.800 dibagi 36. Berapa hasilnya? Kita coba 36 dikali 3. 6 kali 3 18. 3 kali 3 9. 9 10. Ya bisa. 36 dikali dengan 5. 30. 5 kali 3 15. 15 tambah 3 180. Berarti
Bentar, Ibu hapus ya beberapa. Oh, tidak bisa. Berarti di sininya 5. Berarti di sininya 50. 180 km per jam setara dengan 50 meter per detik. Nah, oke. Sudah selesai untuk contoh soal satuan kecepatan. Nah, materi kita sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak kelas 5C, kalian sudah menyimak pembelajarannya hari ini. Semoga kalian paham sama materinya. Mohon maaf jika Ibu masih banyak sekali kekurangannya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Mari kita berdoa penutup pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.